Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Sandro Bonek atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk itu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita semua diberi nikmat kesehatan untuk membersamai kegiatan dari guru yang ikut dalam program pengembangan kompetensi guru, terkhusus untuk guru PJOK. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi tauladan bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru beserta anak sekalian yang kami hormati, bahwa kegiatan pengembangan kompetensi guru ini diutuskan untuk mata pelajaran PJOK. Untuk itu, pada acara hari ini presentasi akan dilaksanakan oleh guru yang ikut di pelatihan PKG ini, supaya baik dari teman-teman guru dan siswa untuk bisa menyimak dan mempelajari apa-apa yang disampaikan sebentar. Khusus untuk hari ini saya lihat adalah terkait dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ini mirip dengan kegiatan anak-anakku sekalian, yaitu mengenai D5 yang di sekolah kita itu setiap hari Jumat kita laksanakan. Jadi supaya diperhatikan agar supaya bisa dimengerti, ditahu bagaimana itu proses pembelajaran yang namanya proyek. Tentu ada tujuan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Dan untuk guru yang terlibat di kegiatan ini untuk PKG, kalau dulu ini saya juga pernah mengikuti kegiatan seperti ini, tapi bentuknya bukan PKG namanya, tapi PKD, pengembangan kompetensi guru berkelanjutan kalau dulu. Tapi sepertinya ini mirip, tapi untuk tahun ini saya diutuskan untuk mata pelajaran PJOK. Mungkin tahun berikutnya mungkin menyusul materi-materi lain. Saya dengar informasi kemarin dari Dinas Pendidikan, kemungkinan besar bahasa Inggris menyusul untuk PKG. Saya kira yang sempat saya sampaikan. Jadi sebelum saya mengakhiri, mari kita bersama-sama membuka acara pengembangan kompetensi guru terkait dengan proses pembelajaran berbasis proyek. Dengan ini kami nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang kami sampaikan. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Adanallahu ya'akum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelang akhir kegiatan PKG yang selama ini saya laksanakan selama 3 bulan. Jadi hasil yang setelah kita telah laksanakan semua, inilah hasil yang kita capai hari ini. Kemudian sebelum memulai kegiatan ini, lalu pula kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat beliaulah kita sempat hadir di tempat ini. Lalu pula kita salam dan tasbih kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam berberita ke alam yang cerah benderang sampai sekarang ini. Pertama-tama untuk kegiatan kita hari ini bisa kita lihat di atas. Jadi rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan kegiatan komunitas belajar sekolah. Jadi kemarin sempat saya berpikir istilah ombel, dan terima. Disinilah jawabannya. Jadi ada beberapa kegiatan guru yang kita laksanakan di sekolah itu semuanya masih tanda tanya. Tapi setelah mengikuti PKG ini, saya anggap seperti ini. Jadi sebenarnya saya panggil teman-teman juga supaya kita bisa bertukar informasi, bertukar pikiran bagaimana sebenarnya sekolah kita ke depannya dalam menyusun program-program yang berpusat kepada peserta didik. Oke, yang pertama itu rencana pembelajaran. Jadi yang saya ambil adalah permainan tradisional. Jadi latar belakang permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, dan memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun di era modern ini, permainan tradisional itu semakin jarang dimainkan anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti permainan berbasis HP dan video game. Situasi ini menjadi perhatian kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern yang bisa mempengaruhi perkembangan dan emosional anak. Maka dari itu dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai wadah untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui permainan tradisional. Tujuan program yang pertama itu melestarikan budaya lokal. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik. Kelima, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Keenam, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian, capaian, langkah-langkah dan hasil yang kita harapkan nanti. Yang pertama, capaian yang pertama itu pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, peningkatan kemampuan kolaborasi dan sosial. Ketiga, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Keempat, pembentukan karakter positif. Dan yang kelima, peningkatan antusiasme belajar. Langkah-langkah pelaksanaan perencanaan program. Yang kedua, pengenalan permainan tradisional. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Keempat, praktik bermain tradisional. 5, refleksi dan evaluasi. Dan yang keenam, pemaparan dan dokumentasi. Ketiga, hasil yang kita harapkan nanti. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal. Yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Yang ketiga, peningkatan kesehatan fisik. Yang keempat, pengembangan karakter dan nilai positif. Yang kelima, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Yang keenam, terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Jadi ombel yang ada di sekolah. Selanjutnya, indikator yang pertama itu siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik,
dan kreativitas baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan. Keempat, siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Kelima, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Yang keenam, terjalinnya hubungan harmonis antar siswa, guru, dan komunitas belajar sekolah dalam rangka melestarikan budaya dan mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Struktur program. Jadi target kegiatan ini adalah kelas 9. Semua kelas 9, jadi mulai dari A, B, dan C. Jumlah peserta didik 92 siswa. Pengaturan program, ruang. Yang dimaksud ruang ini adalah lokasi, lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan toilet yang kita gunakan sebagai diskusi dan refleksi seperti sekarang yang kita laksanakan ini. Nah, waktu program, jadi program ini sudah dilaksanakan dari jauh-jauh hari. Jadi persiapan, jadi ada persiapan, riset, dan informasi, eksperimen, latihan bermain, produksi dan dokumentasi, dan kegiatan terakhir adalah presentasi dan publikasi untuk kegiatan kita hari ini. Kemudian mitra dalam kompet. Nah ini yang saya maksud kelimanya. Jadi ini adalah gambaran untuk kerjasama dengan dari pelajaran satu dan pelajaran yang lain. Guru PJOK yang pertama sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Yang kedua, guru bahasa Indonesia membantu dalam penyusunan program susunan acara dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan yang saya kemarin yang di lapangan permainan tradisional asik itu saya komunikasi juga dengan Ibu Haji ya untuk penyusunan acara. Kemudian guru agama juga membantu mengarahkan untuk mengajar siswa dalam penyusunan pembacaan doa dalam acara pelaksanaannya. Jadi mungkin salah satu proyek kerjasama yang kita akan lakukan nanti di sekolah, jadi contoh kecil. Kemudian yang terakhir dalam kegiatan ini orang tua siswa juga dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan sebagai dukungan moral. Jadi bisa diundang sebagai penonton atau menyemangati dalam kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya sumber daya yang dimiliki. Jadi sumber daya yang dimiliki adalah apa yang dimiliki di sekolah. Pertama itu aset yang dimiliki. Pertama itu lapangan yang luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Alat, sebagian alat sudah tersedia. Guru PJOK sebagai aset juga sumber daya. Jadi guru PJOK kreatif berpengalaman dan mempunyai kreativitas dalam pembelajaran. Yang keempat, mempunyai komunitas belajar sekolah. Dukungan dari guru mabel, wali kelas, dan orang tua siswa dalam pelaksanaan kegiatan. Pemanfaatan aset, pertama itu lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan. Kedua, guru memfasilitasi peserta didik. Ketiga, orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Selanjutnya, rencana evaluasi. Ini masa evaluasi. Yang pertama itu di awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional. Tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program refleksi kelompok individu serta penilaian keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Yang ketiga, yang keempat komunitas sekolah. Jadi kerjasama antar guru. Jadi sumber data pertama itu melalui proses observasi dan refleksi setelah permainan. Kedua, guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Yang ketiga, orang tua siswa mengisi kuesioner setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengambilan data, observasi langsung. Kedua, refleksi pribadi dan kelompok. Ketiga, kuesioner untuk orang tua terkait sikap dan keterampilan. Kemudian dalam kegiatan ini kita punya tujuan tantangan, tapi kita juga harus berpikir solusinya.
Yang pertama itu tantangannya kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan. Solusinya menyederhanakan aturan dan memberikan demonstrasi langsung agar bisa dipraktekkan. Tantangan kedua, siswa kurang tertarik pada permainan untuk atau merasa permainan tersebut sulit. Solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Makanya kita memilih permainan asing karena kita biasa lakukan setiap hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi salah satu permainan tradisional. Kemudian tantangan ketiga yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Jadi solusinya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Jadi kita semua sudah laksanakan kemarin refleksi atau pengalaman berharga ya. Kemudian penutup dan rencana tindak lanjut. Penutup, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diterapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 9. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memberikan kesempatan bagi mereka yang berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut adalah presentasi rencana kegiatan aktivitas pelajar untuk mendapatkan masukan. Kemudian yang kedua, presentasi program disetujui dan jadwal yang telah ditentukan. Ketiga, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan terakhir, rencana ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Mungkin itu cukup dari kegiatan atau presentasi saya hari ini. Mungkin ada sedikit saran atau pertanyaan dari baik dari guru, dari kepala sekolah dan anak-anak sekalian, karena dalam kegiatan ini mungkin masih ada kekurangan yang perlu kita tambah, karena sejatinya itu mungkin saya sebagai manusia juga masih punya banyak kekurangan. Dan ini mungkin untuk kegiatan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari siswa terkait dengan yang sudah disampaikan sebelumnya? Apa tujuan mempelajari permainan tradisional? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi itu tadi saya mengambil permainan tradisional karena dengan mengingat kita zaman sekarang itu terkikis oleh gadget dan video game. Tujuan melaksanakan ini untuk untuk mengingat kembali apa-apa dan membudayakan kembali yang sudah kita lakukan. Jadi apa-apa yang misalnya budaya kita di Makassar asing, ada namanya juga permainan benteng. Itu sudah jarang dilakukan. Cantik juga, ada kan? Jadi itu semuanya sebenarnya sudah terlupakan. Maka ini saya kembalikan kembali itu. Jadi untuk melestarikan budaya kita yang kemarin yang sudah mulai terkikis oleh zaman. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan gerak. Jadi orang main HP pasti malas bergerak. Kalau sudah duduk begini atau baring-baring di rumah, tapi dengan permainan tradisional ini kita bisa bergerak, aktif, dan kita juga melihat ada budaya seperti ini dulu. Jadi melestarikan budaya kita di zaman dulu. Jadi dikembalikan lagi. Ya. Jadi di saat bermain
fisik juga sehat, jadi mempunyai kemampuan fisik yang baik. Jadi itu mungkin. Siapa tahu ada tambahan lain, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya penyampaian pengalaman pembelajaran dari salah satu siswa. Untuk itu saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya belajar PJOK adalah saya mendapatkan pengalaman tentang ilmu kesehatan dan olahraga dan bagaimana meningkatkan kesehatan jasmani olahraga. Bermain permainan tradisional sungguh menyenangkan dan sangat seru jika dilakukan bersama teman-teman. Menurut saya, nilai yang terdapat dalam permainan tersebut adalah nilai kebersamaan dan kerjasama. Sikap yang saya lakukan saat bermain permainan tersebut adalah sikap adil dan tidak curang dalam permainan. Melalui permainan tradisional, saya dapat belajar tentang pentingnya bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama, menghormati aturan main, dan menghadapi tantangan dengan semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, saya kembalikan kepada Bapak Haidar Rahim Isukini. Baik, dari mungkin itu sekedar pertanyaan dan masukan dan berharga lagi yang proses yang kita lakukan. Jadi bagian kali ini mungkin saya lakukan Pak. Jadi hasil dari proyek itu dari peserta didik saya sudah menghasilkan proyek berupa makalah tentang permainan tradisional. Jadi nanti saya akan share di perpustakaan. Kemudian untuk yang kedua adalah videoset. Videoset yaitu sport education model yang saya sudah upload kemarin dari pihak BBBP. Jadi alhamdulillah sudah divalidasi dan sisa ini mungkin kegiatan untuk presentasi yang saya lakukan sekarang. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah berada di akhir acara. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di hati